Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya firman itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita, secara khusus dalam pertumbuhan kehidupan rohani kita. Sehingga sebagai umat kita harus sering membaca, menyelidiki, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Perenungan firman Allah di hari ini saya ambil dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah di hari ini, karena Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang adalah landasan hidup kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Secara khusus saya akan baca ayat 3 dan ayatnya yang ke-4. Firman-Nya berkata demikian. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita bahwa Allah berkehendak untuk memberikan keselamatan. Sekali lagi kebenaran firman Allah hari ini mengajar kita, menasihati kita bahwa Allah berkehendak untuk memberikan keselamatan. Allah memiliki kerinduan supaya kita mengalami ataupun memperoleh keselamatan. Adalah kerinduan Tuhan bagi kita semua manusia, semua ciptaannya, supaya saudara dan saya mengalami apa yang namanya keselamatan, baik keselamatan yang bersifat kekinian, yang saat ini kita hidup, tapi juga keselamatan yang bersifat keakanan atau keselamatan yang bersifat eskatologis. Dalam ayat 3 dan 4, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Itulah kehendak Tuhan bagi saudara dan saya, untuk saudara dan saya mengalami apa yang namanya keselamatan itu. Kalau Allah menghendaki, Allah berkehendak untuk kita, untuk memberikan keselamatan kepada kita, kepada semua orang, kepada semua ciptaannya, lalu pertanyaannya adalah, apa yang dituntut Tuhan bagi saudara dan saya? Kalau Allah berkehendak untuk memberikan keselamatan bagi kita, bagi semua orang, bagi semua ciptaannya, apa yang dituntut Tuhan bagi saudara dan saya? Setidaknya ada dua hal yang dituntut Tuhan bagi kita dalam konteks 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yang pertama dalam ayat pertama dan kedua. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Ayat 2, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Pertama-tama naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Hal yang pertama yang dituntut Tuhan bagi kita karena Allah berkehendak untuk memberikan keselamatan adalah kita dituntut untuk berdoa syafaat bagi semua orang, dan lebih khusus bagi para pemimpin kita. Jadi doa syafaatnya secara umum untuk semua orang, untuk siapa saja. Tapi lebih khusus dan lebih spesial adalah bagi pemimpin-pemimpin kita. Untuk apa kita berdoa syafaat? Berdoa syafaat itu kan artinya kita berdoa untuk kepentingan orang lain. Kita menjadi perantara antara Allah dan orang lain. Pergumulan orang, permasalahan orang, saudara dan saya yang menjadi perantaranya untuk saudara dan saya menyampaikannya kepada Allah. Itu namanya doa syafaat.
Jadi berdoa untuk kepentingan orang lain. Kalau Anda berdoa untuk kepentingan diri sendiri, maka itu bukan masuk kategori doa syafaat. Berdoa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Dan untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Tujuannya apa kita berdoa syafaat bagi semua orang dan lebih khusus bagi raja-raja dan semua pembesar atau bagi para pemimpin kita? Tujuannya adalah agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Jadi supaya kita dapat hidup tenang dan tentram, maka kita perlu berdoa syafaat bagi para pemimpin-pemimpin kita. Kalau kita tentram, hidup tenang dan tentram, itu namanya kita mengalami keselamatan di dunia ini. Atau keselamatan yang bersifat kekinian. Karena sebenarnya yang dimaksud keselamatan dari kata soteria, dari akar kata soso, itu artinya keselamatan atau kesembuhan. Jadi ketika kita mengalami kesembuhan dari penyakit, itu pun kita mengalami keselamatan. Ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan dari segala ancaman bahaya, itu pun masuk kategori sosok keselamatan, tapi itu keselamatan yang bersifat kekinian atau keselamatan selama kita ada di dunia ini. Nah, kalau saudara dan saya bisa hidup tenang dan tentram, itu pun dikategorikan saudara dan saya mengalami atau memperoleh keselamatan di dunia ini. Atau selama kita hidup di dunia ini. Itu yang saya sebut keselamatan yang bersifat kekinian. Jadi karena Allah berkehendak untuk memberikan keselamatan, maka kita dituntut untuk berdoa syafaat bagi para pemimpin-pemimpin kita, supaya pemimpin-pemimpin kita diberi Tuhan hikmat, diberi Tuhan kemampuan memimpin, sehingga bisa memimpin bangsa kita, memimpin gereja kita, memimpin perusahaan di mana kita ada, untuk kita bisa hidup tenang dan tentram. Karena ketika kita hidup tenang, hidup tentram, itu mendatangkan keselamatan bagi saudara dan saya yang bersifat kekinian. Dan itu saudara dan saya bisa alami dan bisa terjadi ketika kita mau berdoa syafaat bagi raja-raja kita, bagi para pemimpin-pemimpin kita, bagi presiden, para menteri, dan semua yang ada, yang adalah pemimpin. Karena mereka yang akan menentukan dan mempengaruhi apakah kita bisa dapat hidup tenang dan tentram atau tidak. Jadi itu berarti bahwa jangan pernah Anda mengkritik pemimpin Anda kalau Anda belum pernah berdoa syafaat bagi pemimpin Anda. Itu tidak fair. Karena itu tuntutannya bagi saudara dan saya, mari kita mau berdoa syafaat bagi pemimpin-pemimpin kita supaya mereka diberi Tuhan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, sehingga bisa men-stewardship, bisa menata layani tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, karena hikmat yang diberikan Tuhan kepada mereka, karena kita mau berdoa syafaat bagi mereka. Itu yang pertama yang dituntut Tuhan bagi kita, karena Allah berkehendak untuk memberikan keselamatan, maka kita harus berdoa syafaat untuk semua orang, dan lebih khusus kepada para pemimpin-pemimpin kita. Ayat 3, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Itu yang baik dan berkenan. Jadi Tuhan berkenan, Tuhan menghendaki. Kalau Tuhan berkenan, kalau kita berdoa syafaat untuk pemimpin-pemimpin kita, pasti didengar Tuhan, pasti dijawab Tuhan, karena memang Tuhan berkenan akan hal itu. Hal yang kedua yang dituntut dari saudara dan saya, karena Allah berkehendak untuk memberikan keselamatan bagi kita dan bagi semua orang. Yang kedua yang dituntut dari kita adalah ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul.
konteks ayat 5 sampai 7 ini sudah barang tentu sudah bicara mengenai keselamatan yang bersifat keakanan. Atau keselamatan yang bersifat futuristik, keselamatan yang bersifat eskatologis, atau kita sebut dengan masuk surga. Saudara masuk surga artinya bahwa saudara memperoleh keselamatan yang bersifat eskatologis atau keakanan. Supaya saudara dan saya mengalami keselamatan yang bersifat keakanan itu, atau futuristik, atau bersifat eskatologis, atau memperoleh surga, maka firman Allah berkata, karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dengan kata lain, ayat ini juga mau berkata bahwa karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara kita, berarti hanya ada satu jalan menuju ke surga. Hanya ada esa jalan menuju ke surga, yaitu melalui Yesus Kristus. Kenapa? Karena Dialah yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Sehingga kita memperoleh keselamatan yang bersifat keakanan itu hanya karena karya penebusan Kristus di Bukit Golgota. Hanya Dialah perantara yang esa, yang satu itu. Hanya Dialah juru selamat kita. Makanya dalam ayat 3, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Juru selamat. Juru selamat itu dari dua kata, juru dan selamat. Juru itu artinya ahli, juru mudi, ahli mengemudi, juru rawat artinya ahli merawat. Jadi kalau dia juru selamat, ahli menyelamatkan. Siapa dia? Yaitu Yesus Kristus. Lalu apa yang menjadi tanggung jawab kita kalau Allah berkehendak untuk memberikan keselamatan bagi semua orang dan bagi siapapun juga? Maka yang dituntut dari kita adalah kita harus jadi pemberita. Kita harus memberitakan Injil. Kita harus memberitahukan kepada orang lain bahwa hanya ada Allah yang esa, hanya ada satu perantara, sehingga hanya ada satu jalan memperoleh keselamatan juga. Itu yang harus kita beritakan. Ingat dalam ayatnya yang ke-6, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu artinya apa? Tidak pandang siapa Anda, apa agama Anda, apa suku Anda, apa bahasa Anda, semua manusia. Karya penyelamatan Kristus di Bukit Golgota itu untuk semua manusia. Kristus menjadi perantara untuk penyelamatan kita, itu untuk semua manusia. Siapapun dia dan apapun agamanya. Tapi supaya orang itu bisa mengalami keselamatan itu, karena Allah berkehendak untuk orang mengalami keselamatan yang bersifat keakanan futuristik, atau keselamatan yang berbicara masuk surga, maka saudara dan saya bertanggung jawab untuk jadi pemberita. Sama seperti Paulus. Ayat 7, untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Kita juga harus jadi pemberita Injil. Untuk memberitahukan kepada semua orang bahwa hanya ada satu jalan menuju ke surga. Bahwa hanya ada satu jalan orang memperoleh keselamatan, yaitu hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi orang mengalami keselamatan, karya penebusan Kristus di Kalvari itu untuk semua orang. Tetapi itu hanya berlaku bagi orang yang merespon dengan percaya, dengan beriman, dengan bertobat. Dia mengalami karya penyelamatan Kristus di Bukit Golgota. Tapi kalau dia tidak merespon dengan bertobat, dengan beriman kepada Kristus, maka dia pun tidak mengalami karya penyelamatan Kristus. Dia juga tidak mengalami keselamatan sekalipun dia beragama Kristen.
Jadi yang membuat kita memperoleh keselamatan karena Allah berkehendak untuk memberikan keselamatan adalah bukan karena status kita yang beragama Kristen, bukan itu. Tapi yang membuat kita mengalami karya keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus adalah karena kita percaya beriman kepada Yesus Kristus. Disitulah saudara dan saya mengalami keselamatan. Makanya benarlah Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Perhatikan di situ, setiap orang yang percaya. Bukan setiap orang yang beragama Kristen. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena keselamatan itu hanya oleh iman kepada Yesus Kristus, maka tanggung jawab kita yang sudah mengalami dan memperoleh keselamatan adalah kita harus jadi pembawa berita keselamatan itu. Kita harus jadi pembawa berita kabar baik itu. Bahwa jalan menuju ke sorga hanya ada satu jalan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Ini bukan fanatisme agama, bukan. Saya tidak memberitakan agama Kristen di sini, karena agama Kristen pun tidak pernah menjamin Anda memperoleh keselamatan. Tapi yang menjamin Anda memperoleh keselamatan itu yaitu juru selamat itu, namanya Yesus Kristus yang mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita. Saudara dan saya yang sudah mengalami keselamatan itulah, saudara dan saya bertanggung jawab menjadi pemberita. Pemberita kabar baik. Menjadi pemberita Injil. Karena Allah berkehendak untuk memberikan keselamatan bagi kita. Tanggung jawab kita yang mulia adalah memberitakan Injil. Dan motivasi yang mulia adalah membawa orang untuk masuk surga. Bukan membawa orang untuk masuk beragama Kristen. Membawa orang memperoleh keselamatan. Itu bagi saya itu suatu motif yang sangat mulia dan sangat berkenan di hadapan Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang mengajar kami bahwa Allah berkehendak untuk memberikan keselamatan. Karena Allah berkehendak untuk memberikan keselamatan kepada semua orang. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami mau berdoa syafaat bagi semua orang, dan lebih khusus bagi para pemimpin-pemimpin kami, supaya kami bisa hidup tenang dan tentram. Dengan kata lain, kami mengalami keselamatan di dunia ini. Tapi Tuhan tolong kami juga, supaya kami dan orang lain mengalami keselamatan di akhirat. Keselamatan yang bersifat keakanan eskatologis, atau keselamatan yang membawa kami ke surga. Supaya kami juga menjadi pemberita Injil, menyampaikan kabar baik kepada semua orang, bahwa hanya ada satu jalan menuju keselamatan, menuju surga, yaitu hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Roh-Mu yang kudus, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, kekuatan dan umur panjang Tuhan berikan. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.